Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kultum malam ini saya ingin mencoba mengkaitkan tentang berbagai macam tipu daya iblis atau syaitan atau hawa nafsu. Nah, kemarin kan kita mengkaji bersama bahwasannya iblis itu akan menggoda anak Adam atau manusia dari depan belakang. Itu termasuk secara langsung. Ada yang tidak secara langsung dari samping kanan dan kiri. Maknanya adalah orang itu dipalingkan dari tujuan utama. Jadi yang tadinya lurus itu kalau dari samping kanan kiri itu bisa dibisikin, lama-kelamaan sedikit demi sedikit berbelok. Mas Soto. Kalau secara langsung itu bisa diprediksi. Namun saya ingin kaitkan betapa kita itu sangat katakanlah berat menghadapi musuh yang mana musuh kita itu tak nampak. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai perintah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapak kamu dari surga. Kalau bahasanya Bang Haji itu jangan sampai kehilangan tongkat dua kali. Padahal kita kehilangannya enggak dua kali, berkali-kali dalam kehidupan. Nah, saya lanjutkan dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi ketika di zona nyaman, ya ini surga itu kan tempat, kemudian ditanggalkan pakaian itu kan simbol, boleh dikatakan simbol sosial. Nah ketika orang itu dalam keadaan nyaman, banyak mata-mata yang dengki. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kemudian iblis karena kedengkiannya nggak rela Adam dan Hawa itu tinggal nyaman di surga. Kemudian bersumpah, terus akhirnya digodalah Nabi Adam dan Hawa. Sungguh dia dan pengikutnya, dia maksudnya adalah iblis dan pengikutnya, dapat melihat kalian dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Beratnya di situ Mas Soto. Setan bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat. Ibaratnya musuh dalam, oh ini bukan musuh dalam selimut lagi, musuh dalam apa ini? Kira-kira dalam apa Pak Del? Ayo, jadi kita bisa, setan bisa melihat kita, dan kita tidak bisa melihat musuh kita yang namanya setan. Berat ini Pak Sony, ya, berat ini. Nah, kemudian di sini dilanjutkan pada ayat yang ke-27, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini ada berita gembira bagi orang yang beriman. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini diberikan petunjuk bahwa setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang tak beriman. Kemudian modus operandinya gimana Pak Ustadz? Kemarin saya ingat pertanyaan Mas Toto, kelihatannya nantang saya kan kayak itu, ya kan? Nah, saya cari nih Pak Del, insya Allah ketemu. Di antaranya adalah menunda-nunda kebaikan. Di sini dalam surat Taubah ayat 75, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Ayat 75. Dan di antara mereka yakni manusia ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Janjinya nih, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Apabila bapak-bapak memberikan amanahnya untuk saya di masa jabatan saya, selama 5 tahun saya akan bla 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 bla. Setelah jadi good bablas ini. Jadi dikasih anugerah, amanah kepercayaan, harta dan lain sebagainya, ya kan? Janjinya muluk-muluk.
Tidak hanya janji kepada Allah, janji kepada manusia. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-76, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Aslinya ini adalah orang munafik, omong doang. Bahasanya Pak Haji Naiman itu neto, no action, talk only. Waduh, banyak apa enggak? Ini pejabat-pejabat ini sedikit yang jujur. Maka dari itu jangan menunda-nunda, jangan banyak janji. Janji itu berat, kalau tidak bisa ditepati kita akan beresiko menjadi orang yang munafik. Hati-hati. Jadi diantara jebakan setan itu adalah banyak berjanji. Jangan. Kalau misalnya Mas Toto mau menjadwal saya untuk ngajak saya, ya yang serius gitu Mas Toto, yang kira-kira apa namanya ditentukan jadwalnya yang pas kan kayak gitu. Jangan janji-janji ternyata nggak terbukti. Kapan ulang tahun Mas Toto? Nah, yang jelas yang serius itu nanti di kalender ya Pak Ucu ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang terpuji, kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar menepati janjinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.